Kemudian ada Inter Napoli, Deme, Ounas, Politano, Manolas absen. Lawan Venezia kemarin juga Ibuha, Fiordillo, Menpa absen. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Ada yang gagal nih melakukan kudeta terhadap posisi kita setelah dikalahkan oleh anak asuh Thiago Motta 2-1 dan golnya detik-detik terakhir udah macam gol kita ke gawang Juve. Ada dua hal menarik yang selalu menjadi alasan bagi fans-fans Milan dan gue ingin menceritakan ke teman-teman. Silahkan teman-teman tanggapi. Yang pertama tentu saja tadi malam gol dari AC Milan ada dari Mesias dianulir, bukan dianulir ya, nggak dianggap gol karena akhirnya wasit lebih memilih foul untuk Rebic. Jadi ada bola kayaknya dari Theo Hernandez ke Rebic, ke Ibrahimovic ke Rebic. Itu Rebic mau nge-shoot, malah dipelanggarin tuh sama pemainnya Spezia. Nah bolanya langsung bola liarnya ke arah Mesias dan Mesias langsung mencetak gol. Tapi wasit bukannya open play, ya udah lanjutin gitu. Tapi malah nganggepnya pelanggaran untuk Rebic. Wasit akhirnya meminta maaf, asosiasi meminta maaf dan menjanjikan hukuman panjang bagi yang memimpin saat itu, wasit yang saat itu yaitu Marco Serra. Wah, rame langsung bilang Inter diuntungkan wasit. Ya elah, kayak nggak tahu Inter berapa kali dirugiin wasit gitu. Tapi memang harusnya sih bolanya itu harusnya nggak foul ya. Silahkan, karena itu bolanya masih di tangan Milan, jadi harusnya tetap open play ke Mesias. Tapi kalau itu pun open play, gue rasa kipernya Spezia tetap siap karena pemain Spezia saat itu akhirnya nganggap itu pelanggaran, jadinya diem. Jadi nggak belum tentu gol juga sih. Itu dari Milan yang akhirnya beralasan, dan kalau Milan menang sebetulnya Milan bisa merebut puncak klasemen, tapi akhirnya gagal. Thiago Motta sekali Inter tetap Inter dia ya. Nah, alasan dari fans Milan, terutama dari Serie A yang gua baca, mereka sangat menyoroti bagaimana ketika Inter main, ketika berhadapan dengan Inter selalu ada aja pemain lawan yang absen. Tapi itu ya betul juga sih, gua akuin ya, kayaknya kalau gue lihat-lihat ya juga. Nih teman-teman, ntar gue tampilin deh potongan-potongan videonya, potongan-potongan pendapatnya, dan menurut gue betul. Di Giornata 1, Inter lawan Genoa, kita menang 4-0. Saat itu Behrami dan Bani absen. Absennya karena skorsing dari musim sebelumnya. Itu di Giornata 1 ada aja yang absen. Kemudian di Giornata 2, Verona lawan Inter yang kita menang 1-3. Miguel Veloso absen, diskualifikasi. Kemudian Sampdoria Inter, ada Ekdal dan Gabbiadini absen karena cedera. Giornata 4, Inter Bologna, itu absen, Schouten, itu juga karena cedera. Kemudian ada Fiorentina Inter yang kita menang 1-3. Castrovilli, Pulgar, dan Venuti absen. Giornata 6, Inter Atalanta, Hetebur dan Muriel absen. Bahkan di Atalanta kemarin Zapata juga ikut absen. Banyak banget yang lebih absen, Toloi juga absen. Kemudian lawan Sassuolo yang kita menang 1-2. Itu memang gak ada yang absen, tapi wasit harusnya memberikan kartu merah kepada Handanovic. Jadi dia menyoroti banyak hal kontroversial juga. Lazio Inter, ketika kita kalah 3-1 dari Lazio, itu Acerbi absen. Oh, berarti Acerbi selalu absen di pertandingan lawan Inter ya. Waktu kemarin juga absen, gue baru ngeh. Inter Juventus 1-1. Moiskin dan Rabiot absen, cedera dan Covid. Di Giornata 10, Inter Empoli, Romagnoli dan Di Francesco absen. Romagnoli yang mana nih? Gue gak tahu di Empoli. Di Giornata 11, Inter Udinese, Puseto absen. Kemudian waktu Inter lawan Milan, Romagnoli, Mesias, Maignan, Castello absen, Theo Hernandez Covid. Kemudian ada Inter Napoli, Deme, Ounas, Politano, Manolas absen. Lawan Venezia kemarin juga Ibuha, Fiordillo, Menpa absen. Kemudian Roma lawan Inter ada Abraham, Karsdorp, Pellegrini, El Shaarawy absen. Di Giornata 17, Nandes dan Strootman absen. Gokil. Jadi memang dia menyoroti, bahkan ya itu dia, waktu lawan Lazio kemarin menang, Acerbi absen.
lawan Atalanta absen. Juventus waktu kita menang Supercoppa kemarin, Chiesa, Ramsey, De Ligt, Cuadrado absen. Menurut teman-teman gimana nih? Betul nggak bahwa salah satu faktor keberuntungan kita di musim ini adalah ketika kita main, musuh-musuh ada aja gitu yang absen. Tapi emangnya pas Milan main nggak ada yang absen? Gue juga nggak ngikutin lawan-lawannya Milan pertandingan ke pertandingan soal. Tapi kalau dilihat kayak gini, ya betul juga sih. Jangan-jangan salah satu faktor kenapa kita kuat selain bangku cadangan kita yang gemuk dan siap melapis, dan musuh-musuh ketika absen mereka nggak punya skuad yang sebegitu backup yang berkualitas kayak kita. Kalau teman-teman gimana, setuju? Oh ya, ngomong-ngomong soal skuad gemuk, Sensi kemungkinan besar ke Sampdoria semakin hangat. Dan gue inget banget di awal-awal menjelang bursa transfer musim dingin sempat ada yang bilang Asuelo atau Marotta ngomong bahwa Inter nggak akan beli pemain kalau nggak ada yang cabut, nggak ada yang pergi. Dan Vecino semakin hangat ke Lazio atau ke Flamengo, dan Sensi ke Sampdoria walaupun pinjaman setengah musim. Tapi tetap aja itu kita punya peluang untuk minjem pemain. Kemungkinan Nandes bisa dipinjemin ke kita, tapi Nandes baru kena kasus kriminal nyiksa anggota keluarganya atau apa, horor juga. Oh iya, gue jadi inget Milan berarti total nih sekarang udah kalah 4 kali bro. Dari musim ini udah kalah 4 kali. Sementara Inter dari musim lalu ditambah musim ini baru kalah 4 kali juga. Musim ini baru 1 kali, ditambah kekalahan musim lalu 4 kali. Jadi jumlah kekalahan Milan di musim ini 1 bulan setengah musim ini masih sama banyaknya dengan kekalahan Inter dari total musim lalu. Dan si Milan akhirnya masih berada di peringkat 2 dengan 48 poin, Napoli 46 poin. Milan unggul 1 pertandingan tapi poinnya jeda 2. Atalanta masih punya sisa 1 tabungan pertandingan juga kayak Inter, poinnya 42, sementara Juventus di 41. Yang gokil adalah Fiorentina ngebantai Genoa. Sekarang ada di peringkat 6, di atasnya Lazio dan Roma. Bahkan Fiorentina punya sisa 1 pertandingan. Gua rasa Vincenzo Italiano-nya Fiorentina ini udah layak untuk ngelatih tim besar untuk musim depan. Milan sama Juve harusnya ngejar si Vincenzo Italiano karena kayaknya bisa-bisa sepaket sama Vlahovic. Vlahovic makin gila aja. Oke deh teman-teman, untuk hari ini itu dulu. Besok atau lusa gue akan umumin jersinya. Gue lagi masih ngerekap nama-namanya yang bener. Semoga bisa dalam 1-2 hari ini gue umumin di video Cerewetin Inter. Terima kasih banyak untuk yang selalu komen, selalu nonton, dan selalu memberikan saran. Salam sehat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Thank you. Cerewetan